Apakah teman-teman di sini Oke, apakah teman-teman di sini udah tryout hari ini atau ada yang udah belajar buat UTBK hari ini? Kayaknya udah ya. Terus kelas malam ini cuma buat tambahan aja supaya semakin paham selanjutnya. Buat yang pertama kali hadir di kelas aku, salam kenal, aku Syafira. Aku salah satu tutor ambis bareng. Aku mahasiswi UGM. Siapa nih kira-kira yang mau lanjut di UGM? Kayaknya ada nih. Nanti soon to be adik tingkatku ya. Oke, sebelum kita mulai, quick reminder aja kalau kira-kira ini udah Hamin 81 TBK. Di kelas sebelumnya aku salah ngomong ya, aku bilangnya Hamin 30-an hari, padahal masih lama karena diundur. Jadi aku ambil patokan aja dari yang kemarin, Hamin 88, terus minggu kemudian Hamin 81 gitu. Apa ada yang bikin countdown juga nggak ya? Terus dicatat gitu progresnya setiap hari udah ngapain aja buat persiapan UTBK. Kalau aku dulu waktu mau UTBK tuh bikin countdown sama tracking H-81 apa aja yang dipelajarin, H-80 apa aja yang dipelajarin gitu. Kuncinya adalah strive for progress, not for perfection. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Oke, teman-teman di sini udah semangat ya, udah warm up semuanya. Kita fokus buat kira-kira 100 menit, 75 menit ke depan kita akan menggarap 20 soal UTBK Bahasa Inggris. Karena di kelas sebelumnya banyak yang request buat membahas teks panjang, jadi mayoritas soal hari ini adalah soal-soal analisa, dan analisa teks panjang. Oke. Kita mulai ya. Seperti biasa, 1 menit untuk teman-teman membaca soal, berpikir, dan menentukan jawabannya. Kemudian teman-teman bisa share jawaban teman-teman di kolom chat setelahnya. Oke, jadi tolong jangan share jawaban duluan ya. Nanti kalau misalkan udah aku aba-aba, boleh share, nanti di-share aja di chat box. Oh ya, buat teman-teman yang udah hadir, reminder juga untuk tidak menyalakan mikrofon ataupun menyalakan mikrofon kalau tidak dipersilahkan. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Oke, silahkan share jawabannya di chat box kalau udah temu. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Oke, udah ada beberapa jawaban masuk. Semuanya jawab A nih. Apakah Alfa jawaban yang benar? Oke, pertanyaan nomor 1. The most suitable title for this passage is... Nah, pertanyaannya di sini adalah judul apa yang paling tepat untuk teks tersebut. Berarti opsi yang kita pilih adalah opsi yang menggambarkan topik main topik dari ketiga paragraf ini. Jadi kita baca di main topik paragraf pertama itu apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa. Nah, tips and triknya kalau ada teks panjang seperti ini adalah dilihat dulu opsinya. Setelah dibaca opsinya, nanti teman-teman bisa nih baca dari atas ke bawah teksnya. Kalau misalkan opsi tersebut hanya menggambarkan topik salah satu paragraf, tapi tidak keseluruhan paragraf, maka opsi tersebut adalah salah. Jadi opsi yang benar adalah yang menggambarkan topik teks, keseluruhan teks. Jadi ketiga paragraf ini. Kita lihat opsi yang pertama, opsi alpha. Demographic changes in the US. Nah, surprisingly, demographic changes ini cuma dibahas, cuma di-mention slightly aja di paragraf nomor 1. Di kalimat terakhir, different age groups represent bla 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 bla, ini sampai terakhir. Nah, di situ kan ada demographic changes-nya itu digambarkan oleh perbedaan generasi yang lahir dan menjadi netizen di era yang spesifik dan menggambarkan budaya yang berbeda setiap generasinya. Gitu. Terus kemudian di paragraf kedua kita nggak ngelanjutin topik itu, kita bahas lagi, kita bahas tentang resistensinya generasi baby boomer ini. Gitu. Berarti opsi A ini adalah opsi yang salah ya. Kita bahas opsi yang B, cultural generation gap between young and old. Nah, kalau cultural gap ini cuma dibahas slightly aja di paragraf ketiga. Bentar. Cuma dibahas lagi di paragraf ketiga, yaitu di sini, para kalimat terakhir. Kelihatan kan ya pointernya, cultural generation gap ini. Gitu. Nah, kalau opsi yang C, baby boomer versus younger generation ini juga cuma dibahas di paragraf terakhir, yaitu di kalimat terakhir juga. Jadi baby boomers dan senior ini dibandingkan dengan populasi yang lebih muda di Amerika Serikat, di US. Gitu. Jadi opsi A, B, dan C kita bisa coret, bukan yang itu jawabannya. Lanjut ke opsi yang delta, generation of baby boomers. Nah, kalau di paragraf pertama ini kita membahas tentang latar belakang keberagaman usia populasi. Kemudian di paragraf kedua, kita bahas resistensinya generasi baby boomer ini. Bagaimana mereka datang, mereka dibawa setelah Perang Dunia Kedua, kemudian cara mereka mendapat sekolah, kemudian bagaimana mereka sekarang. Kemudian dibahas lagi di paragraf ketiga, tapi baby boomer ini juga punya kelemahan gitu. Kemudian baru deh nanti di akhir paragraf ketiga dibahas kelemahannya itu kalau dibandingkan dengan populasi yang sekarang itu apa gitu. Berarti opsi delta ini apakah sudah menggambarkan keseluruhan teks? Sudah, karena ini secara general teks ini menggambarkan tentang the generation of baby boomers. Sedangkan opsi yang E, yang eco ini juga salah karena tadi ya sama seperti opsi yang C, old versus young generation facing demographic changes ini cuma dibahas slightly aja di paragraf pertama, yaitu it reflects an emerging cultural divide between the young and the old, dan juga cuma slightly aja di paragraf pertama. Gitu. Jadi nomor 1 jawaban yang benar adalah opsi delta. Ya, jadi diingat-ingat kalau misalkan teman-teman dapat pertanyaan seperti ini, the most suitable title for this passage atau
This text itu berarti opsinya harus menggambarkan topik keseluruhan teks, bukan cuma salah satu paragraf aja. Beda lagi kalau teman-teman dapat pertanyaan the most misalkan what the author is trying to tell us in the paragraph 2 gitu. Berarti kan spesifik ya, ada di paragraf kedua itu apa main topiknya. Baru deh teman-teman pilih opsi yang menggambarkan paragraf 2 saja gitu. Paham ya? Semoga mudah dipahami. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh interupsi aja di chat box. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan yang udah nemu jawabannya boleh share di chat box. Oke, udah banyak jawaban yang masuk dan semuanya mostly jawab A, alpha. Oke, kita bahas apakah alpha jawaban yang benar. Ya, betul. Opsi alpha adalah jawaban yang benar. Kenapa? Pertanyaannya adalah which of the following statement is false. Jadi pernyataan apa yang salah? Oke, yang salah ya. Nah, white baby boomers were exposed to new cultures brought by immigrants. Nah, opsi A ini bertentangan dengan apa yang dituliskan oleh penulis di paragraf ketiga, kalimat kedua. Ini ya. Growing up in mostly white, segregated suburbs, white baby boomers had less exposure to immigrants and foreign wars than their parents did. Mereka mendapatkan exposure yang lebih sedikit terhadap imigran daripada orang tua mereka. Jadi bisa tarik kesimpulan kalau white baby boomers ini mereka tidak terekspos ke budaya baru dari imigran. Dan ahli itu juga didukung di kalimat setelahnya, immigrant share of the US population strength. Berarti total imigran di US itu menurun sampai di bawah 5%. Jadi opsi A ini salah. Nah, kita bahas opsi-opsi yang lainnya. Baby boomer was a term for adults living in their suburban middle class. Nah, kita bisa lihat di sini tuh keywordnya adalah middle class. Terus kita tinggal scan aja di teks ini. Bacanya dari atas ke bawah ya, bukan dari kiri ke kanan. Kalau misalkan kita mau nge-scan teks itu buat mencari keywords specific keywords. Nah, ada di sini suburban middle class.
With the help of the programs of the Great Society, they became the most well-schooled generation to date and the epitome of America's largely white suburban middle class, with which most of today's adult now identify. Nah, baby boomer ini kalau sekarang itu diidentifikasi sebagai orang kulit putih dari suburban middle class. Gitu. Suburban middle class itu orang kelas menengah yang tinggal di daerah perkotaan, tapi nggak kota metropolitan gitu, kayak di Surabaya atau Yogyakarta gitu, itu suburban. Kalau misalkan urban, itu berarti dia tinggal di Jakarta gitu lah, di kota metropolitan istilahnya. Kalau opsi yang C, most baby boomers were born between 1946 and 1664. Nah, di sini keywords-nya adalah angka ya. Biasanya kalau kita nge-scan teks, angka itu lebih mudah di-notice ketimbang huruf. Jadi kita bisa langsung cari ada di sini, between 1946 and 1964, the years of the baby boomer. Gitu. Oh, berarti C ini benar. Opsi Delta, baby boomers were products of the Great Society programs during post-World War II. Kita tinggal cari keywords-nya, kita pilih World War II, ada di sini. Jadi stated ya, udah benar. Mereka lahir setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian opsi Echo, different generations have different acceptance. Yes, betul. Ada nih kalimat terakhir paragraf pertama. Lebih spesifik lagi di kalimat kedua sih. It reflects an emerging cultural divide between the young and the old as they adapt to change in different ways. Gitu. Jadi setiap generasi memiliki penerimaan yang berbeda terhadap suatu budaya. Tuh. Jadi opsi B dan opsi B sampai opsi E itu semuanya ada di teks. Gitu. Jadi jawaban yang betul untuk teks ini adalah opsi A. Oke, tips and triknya kalau misalkan kayak begini ya sama, cari aja keywordnya di opsinya, baru nanti teman-teman scan teksnya. Kalau nge-scan teks itu artinya teman-teman nggak membaca teks secara keseluruhan ya, jadi kita cuma ngambang-ngambang gitu, cari kata yang kita ingin tahu, misalkan immigrants, kita cari aja scan dari atas ke bawah. Imigran ada di sini, ada di sini, ada di sini, gitu. Jadi teman-teman cuma baca kalimat yang ada keywords-nya tersebut. Nggak perlu baca teksnya secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, silahkan dijawab.
Oke, udah ada beberapa jawaban yang masuk dan kebanyakan jawab Eko. Nah, kalau yang seperti ini, kita lihat, ya semuanya jawab Eko ya, excited. Kita lihat teksnya, kemudian kita cari opini penulis di teks ini. Nah, opini di teks ini itu ada di kalimat nomor 4. Along with the thermopolian's almost unbelievable standard of preservation, scientists have been able to garner important information around rumen eating habits. Nah, sampai sini hints-nya. Kira-kira teman-teman udah tahu nggak jawabannya apa? Apakah tetap Eko atau udah ngelirik opsi yang lain nih? Bisa share pendapatnya di chat box ya. Oke. Nah, kalau gitu, keywords-nya di kalimat nomor 4 ini itu ada di unbelievable. Nah, unbelievable itu menggambarkan perasaan author yang terkesima gitu. Wah, dia nggak percaya gitu. Ternyata ada penemuan yang seperti ini gitu. Jadi pertanyaan nomor 3 ini jawaban yang betul adalah jawaban yang B, yang bravo. Artinya astonished. Nah, astonished ini apa sih artinya? Berarti kan kita harus nambah vocab ya kalau seperti ini. Ini tuh apa artinya gitu. Astonished itu artinya adalah terpukau. Nggak bisa ditulis. Jadi astonished itu artinya terpukau. Teman-teman catat sendiri ya, karena ada teknis aku nggak bisa nulis penteknya. Bis itu kalau indignant itu artinya dia marah gitu. Kalau indifference itu artinya dia tidak peduli gitu. Kalau curious itu artinya dia penasaran, kalau excited itu artinya dia gembira gitu. Nah, kalau sudah gitu teman-teman bisa melihat secara jelas ya kalau perasaan author di sini yang cocok adalah opsi yang bravo, yang astonished. Terpukau akan penemuan ini gitu. Nah, caranya gimana Kak supaya tahu opini objektifnya author itu? Biasanya kalau misalkan ada kalimat yang mengandung fakta seperti tanggal atau lokasi, itu berarti bukan ya. Biasanya kalau opini objektif itu ada kata sifatnya gitu. Seperti unbelievable gitu. Oke, semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yuk, boleh share jawabannya. Udah masuk, bravo, bravo. Oke, kalau pertanyaan seperti ini, sama ya, tips and triknya seperti pertanyaan sebelumnya. Kita baca dulu
pertanyaannya, kemudian kita tentukan keywords-nya. Keywords-nya di sini adalah unbelievable. Langsung kita cari aja unbelievable di teks ini. Ada di kalimat keempat. Ada di paragraf keempat. Along with the thermophile's almost unbelievable standard of preservation, scientists have been able to garner important information around Roman eating habits. Nah, jawabannya adalah yang bravo, the stupendous discovery of preserved thermophilian. Jadi teman-teman udah mahir ya. Oke, sip. Nah, biasanya teman-teman nanti akan agak terkecoh sama opsi yang D, surprising situation when thermophilian was discovered. Gitu. Karena kalau diartikan ke bahasa Indonesia, opsi Bravo dan opsi Delta ini sama-sama menggambarkan kondisi thermophilian ini saat ditemukan. Gitu. Tapi kalau di bahasa itu biasanya spesifik ya jawabannya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah jawaban yang Bravo. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman kalau udah tahu jawabannya langsung share aja di chat box, nggak apa-apa deh. Oke, kalau udah tahu jawabannya bisa di-share. Oke, udah ada beberapa yang masuk dan mostly jawab yang C ya, yang Cecil. Volkswagen's market increased 21.4% in 2020. Nah, kalau seperti ini keywordnya apa, teman-teman? Kita pilih 21,4% ya. Kita langsung cari, scan aja di teksnya, kemudian kita bisa lihat di paragraf pertama. Nah, kita lihat, it represents an increase of 21.4% on the previous year. Berarti increase 21.4% ini ada di previous year. Nah, previous yang dimaksud ini adalah tahun sebelum 2020, yaitu 2019. Jadi, opsi C ini adalah pernyataan yang salah tentang Volkswagen. Jadi untuk pertanyaan nomor 5 kita bisa pilih opsi yang C, yang Cecil. Nah, kita bahas opsi A, ini ada di ada di paragraf nomor 5. Jelas ya. Kemudian opsi Bravo itu ada di paragraf nomor 7. Kalimat terakhir, as it races to catch up with Tesla. Jadi optimistik buat ngejar Tesla.
Kemudian opsi yang delta, not only hybrid vehicle, dari sini ya, hybrid vehicles, ID point 3, e-golf dan juga e-up itu juga naik. Respectively, itu berarti keduanya naik sama-sama. Kemudian yang Eco, yang E, Volkswagen intends to launch roughly 70 pure, ini juga ada di paragraf ke-7. Sip, betul, ada di pernyataan nomor 7. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau teman-teman udah tahu jawabannya, boleh langsung di-share aja ya, nggak usah nunggu aba-aba, nggak apa-apa. Oke, udah banyak pertanyaan yang masuk, mostly jawab Eko. Pertanyaan nomor 6, one primary function of the sixth paragraph, ini spesifik ya, paragraf nomor 6. Berarti opsi yang kita pilih yang hanya menggambarkan hanya topik paragraf nomor 6. Oke. Nah, jawabannya di sini adalah yang apa yuk? Yang ini ada yang Eko, ada yang Bravo, ada yang C. Oke. Jawaban yang betul di sini adalah yang B, yang Bravo. Explain the readers that Tesla is a terrific rival for Volkswagen. Karena di karena di kalimat pertama, Tesla still poses a formidable challenge. However, walaupun Volkswagen ini udah meraih banyak sales tahun ini, Tesla itu masih menjadi sebuah challenge untuk compete sama Volkswagen. Jadi di sini tuh fungsinya ya, kalau misalkan kita jawab yang E itu betul, tapi maksud author untuk menulis nomor 6 ini untuk memberikan fakta kalau Tesla itu rival yang sangat sulit, yang challenging buat Volkswagen. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah opsi yang Bravo. Oke, kalau jawaban yang lainnya gimana Kak? Kalau yang opsi Alpha, Tesla is the richest electric car. Itu enggak ya, maksud seperti yang udah aku jelasin tadi, maksudnya author menulis paragraf nomor 6 ini untuk menjelaskan aku nggak host, jadi nggak bisa. Tolong Kak Mede dong untuk mute. Tembus kemarin ya, Oke, ntar aku coba miss call ya waktu kita baca pertanyaan yang selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Halal. Oke, kita lanjut ya. Belum pecah belum gitu. Oh, kalian dia ya, kalian.
Nyenang kau tahu kayak saya cai semua. Oh, Iya, si ya. bonto ya. Ini. Oh itu tahu. Kau tahu si boy tahu dia. Oh, joget dia. Ingat kan ini. Untuk peserta Listi, tolong mute mikrofonnya ya. Thank you. Oh ya mungkin promo kali setahu sih dia tuh banyak game lah. Coba tanya kau nang dia tanya. Maka ini kayak udah mau gitu promo kan aku kalau dari itu kak ya. Oke, kayak nang sampai harus tahu tentang sistem coba. Ya, Lista, aku tadi salah ngomong kan Lista maksudnya. Oh, Listi. Oke, kita fokus ya. Fokus balik lagi. Mari supaya nggak terdistraksi. Aku teleponin hostnya. Saya Oke, udah ya. Fokus lagi ya. Lanjut nih, nomor 7. Oke, udah ada beberapa yang masuk. Ada mostly jawab C semua ya. Ada satu yang bravo. Kita bahas. Which of the following most accurately states the main idea of the passage? Jadi, ini opsi yang kita pilih akan menggambarkan keseluruhan teks, tidak hanya salah satu atau dua paragraf saja. Oke, jawabannya yang betul adalah jawaban yang C, yang Cecil. The hand washing stations are designed to clean shoppers. Bla 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 bla. Gitu. Nah, kalau yang jawaban A, Alpha, ini itu hanya menggambarkan secara sekilas. Kalau ini tuh untuk menghentikan penyebaran coronavirus di antara beli, tapi nggak dijelasin apa high-tech washing machine-nya itu. Nah, kalau opsi yang Bravo ini, itu hanya menggambarkan salah satu paragraf saja. Ya. Yang ada di paragraf nomor 2. Encouraging shoppers to wash their hands. Gitu. Nah, kalau opsi yang Cecil ini opsi yang benar ya, karena itu udah menggambarkan keseluruhan teks. Dia menuliskan high technology machines-nya itu apa, yaitu hand washing stations. Nah, tujuannya hand washing stations itu apa? Untuk membersihkan tangannya para pembeli. Itu. Kemudian tujuannya itu untuk apa? Gitu. Untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Nah, kalau opsi yang Delta ini,
juga salah karena ini tidak menggunakan teks tersebut. Teks di sini kan menuliskan kalau ini tuh buat menghentikan penyebaran virus ya. Gitu. Kalau untuk initiating healthy lifestyle itu kayaknya belum ditulis di sini. Ini cuman di mention slightly aja di paragraf ke-7, will transform hygiene habits. Tapi itu kan bukan tujuan utamanya, itu nanti dampak panjangnya. Itu harapannya akan memberikan healthy lifestyle gitu. Kalau yang opsi eco, washing their hands but not sterilizing their phone is considered useless. Ini jelas salah ya, karena di sini udah ada penjelasannya. Since touching a dirty smartphone will otherwise negate their washing efforts. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nyuci tangan tapi HP-nya nggak dibersihin, tangan yang bersih tadi ketika megang handphone yang udah kotor, tangan jadi bakal sia-sia cuci tangannya karena tangannya udah kotor lagi saat megang handphone gitu. Oke, semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau udah tahu jawabannya, langsung share aja di chat box. Oke, kita bahas ya, udah ada beberapa jawaban yang masuk. Kebanyakan jawab yang eco so far. Apakah eco jawaban yang betul? Jawaban eco ini adalah jawaban yang salah, karena kita baca ya, smartphone will be cleaned through membrane filtration, chlorine, and deep ultraviolet irradiation process. Nah, kita pilih deh di sini, apa ya kira-kira? Chlorine. Kita cari keywordsnya chlorine di sini ada di paragraf ketiga. Nah, kita baca deh. Instead, they recycle the water through a three-stage process of membrane filtration, chlorine, and deep ultraviolet irradiation. Nah, di sini yang di-recycle itu adalah airnya, bukan cara membersihkan handphonenya. Jadi teman-teman yang kecoh ya di sini. Bukan smartphone yang dibersihkan, tapi airnya itu di-recycle melalui 3 proses. Jadi opsi eco ini salah. Oke, kalau misalkan itu salah, yang benar apakah? Coba deh teman-teman. Ada yang jawab delta. Ada yang jawab Cecil, ada yang jawab delta, ada yang jawab A. Berarti semuanya jawab A, C, D, kecuali B ya, belum ada yang jawab B. Oke, bahas B yang ini tuh juga salah ya, karena di sini udah dituliskan. Kalau misalkan mesinnya tersebut menggunakan karena ya benar B itu
dia tidak menggunakan fresh water tanks, tapi mereka memfiltrasi air tersebut. Jadi mesinnya air di mesin tersebut bisa dikategorikan sebagai air bersih. Jadi bukan B, bukan Bravo dan bukan Eco. Kita bahas apakah opsi yang alpha. The hand washing stations are made by a Japanese startup named Ginza. Nah, Ginza ini kita baca ya. Wota Corporation set up 20 of its wash machines near popular Ginza stores. Nah, Ginza ini bukan nama perusahaannya, tapi nama daerah pertokoan di Jepang. Jadi opsi alpha ini salah. Oke, apakah sudah ada yang pasti nih? Udah 50-50, tinggal Cecil sama Delta. Cecil, opsi Delta. Smartphone feature will encourage people who never wash their hands will start doing so. Nggak juga, karena smartphone feature cuma akan membantu mereka untuk menjaga kebersihan tangannya. Gitu. Kemudian sisa opsi C nih, apakah opsi Cecil ini yang betul? Nah, itu ada di kalimat nomor 5. The firm had already been developing the machine in part to alleviate long lines at restrooms. Jadi, hand washing station C ini mereka akan membantu untuk mengurangi antrian di restrooms gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk atau keluar restroom, itu harus cuci tangan. Nah, hand washing machines-nya ini akan membantu mengurangi antrian tersebut. Oke. Maaf, Kak, saya kurang paham maksud dari pertanyaan itu. Nah, kalau pertanyaan ini, the passage implies which of the following was true about the high-technology wash stations. Pernyataan apa yang benar tentang high-technology wash stations tersebut. Nah, kalau misalkan implies, itu pernyataan tersirat ya. Jadi dia tidak dituliskan secara langsung. Bisa dituliskan secara indirect, atau direct. Terus di opsinya ditulisnya indirect gitu. Jadi kalau di sini, kalau di kalimat nomor 5 itu kan dia tulis the firm had already been developing the machine in part to alleviate long lines at restrooms. Nah, kalau yang pernyataan tersiratnya yaitu the hand washing stations help to reduce long lines in the restroom. Begitu. Gimana ya? Sebentar. Kalau implies itu arti literally-nya di bahasa Indonesia itu kan tersirat ya. Tapi kalau di bahasa Inggris implies itu juga bisa diartikan sebagai pernyataan yang ada di teks tersebut gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak pertanyaan yang dituliskan which of the following statement is true, itu benar, salah, itu sama seperti the passage implies which of the following is true, itu cuman wordingnya aja yang berbeda. Oke, semoga mudah dipahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, boleh diulang bentar yang opsi D itu ada di paragraf mana ya, Kak? Oke, bentar ya. Smart, ini di paragraf nomor 7. We thought if it had the smartphone sterilization function, maybe people who never wash their hands will start doing so. Itu kan berarti kan langsung ditulis secara langsung ya, cuman kalau di sini itu ditulisnya sebagai dialog, kalau misalkan di opsi yang D itu ada ditulisnya tidak sebagai dialog. Oh ya,
yang perlu digarisbawahi banget nih. Ini kan di opsi D itu kan artinya the smartphone feature ya. Padahal yang di kalimat ketujuh itu bukan fitur di smartphone-nya tersebut, tapi fitur smartphone sterilization-nya yang ada di mesin tersebut. Jadi opsi D ini itu adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan teks. Gimana, mudah dipahami nggak? Opsi D itu kan smartphone feature will encourage people, yang mendorong orang-orang untuk cuci tangan kan fitur di smartphone-nya tersebut, ya kan? Padahal yang dimaksud di teks itu bukan fitur smartphone-nya tersebut, tapi bukan fitur di smartphone-nya, tapi fitur membersihkan smartphone di mesin tersebut. Kalau di bahasa Inggris itu gini ya, ini kan smartphone sterilization function. Kalau di sini itu smartphone feature. Jadi di sini itu ada dua objek yang berbeda. Yang satu ngomong fitur di handphone, yang satu ngomong feature membersihkan handphone di mesin tersebut. Gitu. Oke, paham. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Semoga mudah dipahami ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, langsung intervensi aja kayak teman kita tadi. Terima kasih. Lanjut. Oke, udah masuk beberapa jawaban, nggak mostly sih, semuanya jawab bravo. He is a memorable person. Oke, aku paham teman-teman pasti pilih ini karena dia throwback Thursday gitu ya. I'm glad you're still a puddle. Sorry. I'm glad you're still the puddle of a boy you were when you were 10. Gitu. Jadi agak throwback waktu dia masih usia 10 tahun. Nah, kalau seperti ini, kita lihat di kalimat tersebut. Oke. Jadi di sini aku ada typo ya. Ini tuh harusnya outgrow your melodrama, kayak yang ada di paragraf nomor 5 ini, bukan your personality. You know, I thought you'd outgrow your melodrama. I'm glad you're still the puddle of a boy you were when you were 10. Oke. Kira-kira setelah pertanyaannya dibenerin, adakah yang ingin mengubah jawabannya? Ada yang jawab Alfa nih, melodrama. Oke. He is a spoiled man. Spoiled man itu artinya dia tuh manja. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi scrolling Twitter, terus baca, dia tuh very spoiled man, atau his parents spoiled him, itu artinya dia dimanjakan oleh orang tuanya gitu. Kalau he is a memorable person itu berarti dia mudah diingat gitu. Walaupun di sini dia sedang throwback Thursday ke waktu di saat mereka masih 10 tahun, highlight-nya di sini itu adalah Reza itu masih melodrama gitu. Kalau yang C, artistic person itu enggak ya. Kalau artistic person, dia akan buat kalimat pertama paragraf 5. You'd made a killer Broadway show. Nah, berarti dia artistic gitu. Nah, kalau melodrama itu lebih cocok untuk he is a sensitive person. Jadi, walaupun dia udah dewasa, tapi dia tuh masih sama seperti saat dia umur 10 tahun. Dia masih melodrama gitu.
Kalau he is a hardworking person itu tidak tepat ya. Tidak dituliskan juga di teks. Gitu. Jadi untuk pertanyaan nomor 9, jawaban yang betul adalah he is a sensitive person. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita bahas duluan nggak apa ya. Which choice best describes what happens in the passage? Ada yang jawab, Cecil. A man grieving over the loss of his old-time friend. Ya, jawabannya yang betul adalah C. Di paragraf pertama, itu digambarkan seakan-akan ada dua tokoh yang sedang ngobrol. I know you won't jump off, kata Ahmad. Terus dibalas sama Reza, and what is that? Gitu. Kalau teman-teman baca sampai akhir di paragraf ke-6, itu dituliskan, Reza didn't look at his old friend because he didn't need to. He knew Ahmad wasn't there. He said to thin air, and the thin air did not reply. Which means kalau Ahmad itu sebenarnya udah nggak ada, Ahmad itu sudah wafat. Jadi si Reza ini dia sedang throwback Thursday gitu, dia sedang grieving karena dia kehilangan salah satu friend-nya. Terus dia sedang merecall salah satu scene di saat mereka berdua sedang berargumen dan bercerita tentang keraguannya si Ahmad. Jadi jawaban yang betul di opsi ini tuh yang saya a man grieving over the loss of his old time friend. Mungkin teman-teman akan sedikit kebingungan karena di sini tuh memang diceritakan ada dua dialog antara Reza dan Ahmad. Tapi teman-teman harus baca sampai akhir, kemudian ditarik kesimpulan tersiratnya. Kalau Reza ini sebenarnya ngomong sama Anin, gitu. Berarti tokoh Ahmad ini sebenarnya tidak ada. Kalau untuk pertanyaan analisa seperti ini, teman-teman harus sering-sering berlatih membaca artikel bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa mengetahui maksud dari suatu bahasa tersebut itu apa. A man contemplating suicide and consoled by his friend itu mungkin bakal membuat teman-teman terkecoh juga karena ada scene di saat Ahmad akan lompat dari sebuah jembatan. Jadi kalau untuk yang seperti ini disarankan untuk membaca teks secara keseluruhan ya. Oke, semoga mudah dipahami. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mostly akan membahas tentang grammar ya. Heads up aja.
Oke, kita bahas aja langsung ya. Kalau teman-teman mau coba jawab, silahkan di-share aja di inbox. Choose the best option to complete the sentence. Ada untuk yang nomor 11 ini ya. The aerospace industry is particularly concerned with spacecraft collisions. Blah, blah, blah. These accidents can create multiple pieces of debris zooming through space at thousands of miles per hour. Nah, di sini itu dijelaskan kalau mereka khawatir tentang spacecraft collisions ini kenapa penyebabnya mereka concerned. Nah, kalau pernyataan yang menggambarkan sebab akibat, prepositionnya yang tepat untuk digunakan itu adalah because. Jadi opsi yang delta. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan, the aerospace industry is particularly concerned with spacecraft collisions because these accidents can create multiple pieces of debris. Kalau opsi yang lain itu salah karena although itu artinya meskipun. Kalau meskipun itu kan berarti menggambarkan pertentangan. Kalau B itu therefore. Tapi therefore itu dituliskan di awal kalimat, bukan di tengah-tengah kalimat. Sebenarnya kalau therefore itu artinya di bahasa Indonesia adalah oleh karena itu. Ya. Kalau result in itu menghasilkan. Kalau misalkan kita baca sekilas aja, result in itu bisa digunain di space nomor 11 ini. Tapi karena struktur kalimatnya seperti ini, ya, kalau result in dimasukin di situ, itu jadi nggak cocok. Jadi yang cocok adalah preposition yang because. Kalau instead, itu adalah alih-alih. Tipsnya untuk grammar itu, sebenarnya kalau tips untuk preposition seperti ini itu kita harus tahu tujuan kalimatnya itu. Kalau misalkan kalimatnya adalah sebab akibat, berarti kita bisa pakai therefore atau because. Kalau therefore itu digunakan di awal kalimat. Kalau because itu bisa di awal dan juga di tengah-tengah. Nah, karena di sini space-nya itu ada di tengah-tengah, maka yang kita bisa pilih because. Jadi kalau menurut aku preposition itu bisa dihafalin sesuai, bukan dihafalin sih, tapi dibiasain untuk tahu fungsinya apa. Kalau although itu fungsinya untuk menggambarkan pertentangan. Kalau instead itu juga pertentangan. Kalau result in, because, therefore, itu untuk menggambarkan sebab dan akibat. Cuman beda di strukturnya aja. Kalau therefore di awal, kalau because bisa di awal dan di tengah-tengah kalimat. Berhubungan dengan vocab nggak sih, Kak? Kalau vocab nggak terlalu sih kalau vocab, karena preposition kan ya cuman itu aja, cuman although, instead, however, cuman gitu doang. Tapi vocab itu akan membantu teman-teman untuk memahami konteks kalimat tersebut. Jadi maksudnya kalimat ini tuh menggambarkan sebab akibat atau pertentangan gitu doang. Kalau misalkan vocab itu biasanya digunain saat teman-teman dapat pertanyaan sinonim atau antonim gitu. Itu baru vocabnya kepake.
Lanjut ya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas dari bawah dulu deh, dari opsi Eko, concerns. Nah, concerns ini itu adalah kata benda dan juga kata kerja. Concerns ini akan bersifat kata kerja ketika dia memiliki subjek he, she, atau it. He concerns, gitu kan? Berarti kan aktif, yaitu present. Concern plus s, gitu. Bisa nggak ya pentekku? He, she, it, plus concern plus s. Concern ini adalah verb plus s. Ini kan ya tulisannya. Nah, tapi di teks ini subjeknya adalah many. Subjeknya itu plural. Berarti karena plural kita nggak perlu pakai s, kan? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Was concerned. Nah, kita lihat di kalimat ini itu ada could. Nah, kalau could ini berarti sifatnya dia sudah past. Dan dia nggak continuous. Kalau misalkan dia nggak continuous, berarti kita bisa silang ini ya, being. Ini kan karena continuous ya. Was concerned, karena ini was, karena ini was itu kan to be untuk singular ya. Sedangkan di sini adalah plural. Jadi kita bisa coret opsi D. Kemudian di sini ada is concerning. Lagi-lagi di sini is itu kan singular. Padahal many itu kan plural ya. Jadi kita bisa coret jawaban yang A, dan jawaban yang betul adalah yang B. Are concerned. To be-nya harus plural, yaitu are, kemudian verb plus ed. Nah, gimana caranya kita tahu kalau ini tuh verb plus ed? Kita tuh bisa lihat dari sifat kalimatnya. Kalau misalkan di sini ada could, itu berarti sudah pasti dia adalah past, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang tahu itu past continuous atau tidak, kalau past continuous itu ada to be plus being plus verb gini. Nah, karena to be ini itu bisa are, bisa kalau past itu berarti kan were sama was. Nah, jawaban yang C ini salah karena kalau misalkan kita pakai being, sebelumnya being itu kan harus ada to be-nya ya. Jadi jelas ini tuh bukan past continuous gitu. Kira-kira mudah dipahami nggak ya? Kalau misalkan kurang paham dan mau diulang nggak apa-apa, chat aja.
Ada yang tanya tadi tadi pertanyaan nomor 11 itu jawabannya because. Oke, lanjut ya. Oke, udah ada yang jawab. Yap, betul jawabannya adalah yang A, fortunately. Karena kita lihat ya di nomor 13 ini, sebelumnya itu dituliskan kalau crashes become more and more frequent. Terus terus di kalimat nomor 13 dituliskan pertentangannya kalau collisions itu sangat jarang. Apakah collisions yang sangat jarang itu dampak baik? Betul, dampak baik. Kalau begitu jawabannya A. Jadi untungnya gitulah intinya. Untungnya tabrakan itu sangat langka untuk terjadi. Kalau unfortunately itu sayangnya, kalau additionally itu sebagai tambahan. Kalau jelas di sini bukan additionally ya, karena kalimat nomor 12 dan kalimat nomor 13 ini bertentangan. Karena additionally itu untuk menambahkan faktor. Opsi D, clearly itu salah karena tidak mendukung konteks. Obviously itu artinya dengan jelas. Dua ini tidak mendukung konteks. Jadi opsi yang betul adalah yang A. Lanjut.
Oke, kayaknya teman-teman banyak yang agak terkecoh ya. Kalau misalkan, bentar. Kalau jawaban yang A, ini kan verb ya, conducted, conduct itu adalah verb. Kalau misalkan verb itu kita nggak perlu to be di sebelumnya verb itu. Jadi was di sini itu tidak diperlukan. Jadi jawaban yang betul adalah yang echo. Nah, dalam situasi apa was ini diperlukan? Kalau misalkan teman-teman nulis she was, enggak, gini deh. They were friends. Nah, ini were-nya itu perlu to be-nya. Tapi kalau misalkan verb itu teman-teman nggak perlu nambahin was. Ini tuh ya, kalau namanya di tense itu simple past tense. Past tense. Subject, verb, 3 plus complement. Komplement itu pelengkapnya. Kalau teman-teman Oke, semoga mudah dipahami ya. Karena kalau di bahasa Inggris itu ada 14 tenses. Ingat-ingat aja kalau misalkan verb plus ed itu tidak perlu to be. Tuh. Kalau misalkan verb plus ada being atau been, itu berarti di sini perlu, aduh kok bikin pusing ya catatannya, gini deh. Maaf, to be. Nih, to be itu dipakai kalau misalkan verb 3 itu diikuti oleh been atau being. Kalau misalkan been itu berarti had, ya. To be-nya had been or have been. Kalau being itu berarti were atau was. Kecuali kalau dia itu to be-nya bukan yang past, to be-nya yang present, yang is sama are. Well, kayaknya agak pusing, tapi ini simpel ya. Kalau misalkan verb plus ed itu sebelumnya nggak perlu to be. Nah, gitu aja. Lanjut.
udah ada beberapa jawaban yang masuk. Mostly jawab delta. Ya, betul, jawabannya adalah yang delta. Kenapa yang delta? Karena di sini subjeknya itu adalah their missions. Kalau their berarti to be-nya adalah yang plural. Karena di sini adalah present tense, jadi to be-nya juga plural. To be-nya juga present, jadi kita pakai yang are bukan yang were. Oke, kita lanjut ya. Oke, udah mahir ya. Jawaban yang betul adalah yang Cecil, yang C, the higher. Karena di sini adalah comparative adjective. The more objects in orbit, the higher the chances are that. Jadi ada dua objek yang dibandingkan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk ini. Kalau di bahasa Indonesiain, high itu artinya tinggi. Kalau as high itu artinya setinggi. Kalau the higher adalah lebih tinggi dari. Kalau higher than itu yang lebih tinggi dari. Kalau the highest itu yang paling tinggi. Kalau ini di bahasa Indonesia masuk logika juga sih. Jadi semakin banyak objek di orbit, maka semakin banyak pula kesempatan spacecraft tersebut akan bertabrakan gitu. Lanjut. Oke, kita bahas duluan. Di sini pilihannya semua adalah to be. Jadi kita lihat. For instance, the NASA team tested out what would happen if only 90% of this large constellation deorbited on time. Kalau misalkan dia would, berarti dia adalah past tense ya. Kalau past tense, to be-nya untuk singular ada was, kalau plural ada were. Nah, di sini itu apa? Subjeknya? Subjeknya adalah large constellation ini. Large constellation ini. Jadi dia ada S-nya, kita bisa pilih yang D. Lanjut.
Oke. Di sini jawabannya ini ya, adalah yang alfa. But if 99% are, berarti di sini kita butuh verb 3. Kok itu sih? Verb 3. Taken. Oke, benar. Verb 3. Ini ya, jawabannya yang A, taken down. Kalau dijelaskan secara argumentatif, gini. Di sini kan subjeknya itu yang diberikan aksi. Kalau subjeknya yang diberikan aksi, berarti dia pakai verb 3. Jadi misalkan ate ice cream. Ini ya, kalau misalkan brother ate ice cream, itu kan berarti, kenapa brother ya subjeknya? Brother ate ice cream, berarti dia makan es krim. Kalau brother was eaten by ice cream, berarti kan brother dimakan sama ice cream. Si brother ini kan yang diberi aksi. Berarti eaten ini kan verb 3 gitu. Kalau aku pribadi sih, pas jawab pertanyaan seperti ini, lebih ngelihat apakah subjek tersebut yang diberikan aksi atau tidak. Kalau diberikan aksi berarti pakai verb 3 gitu. Berarti kalau pakai verb 3 kita bisa coret ini sama ini gitu kan. Berarti sisa A sama B udah 50-50 nih chance-nya. Kalau misalkan being taken down, itu berarti dia masih continuous. Apakah ini masih berjalan sampai sekarang? Enggak kan? Karena ini kan cuman posibilitas aja. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut. Oops. Oke. Pertanyaan nomor 19 ini salah satu ciri khasnya bahasa Inggris itu dalam satu kalimat hanya akan mengandung satu tense. Jadi kalau misalkan satu kalimat itu past tense, pasti satu kalimat, jadi kalau misalkan ini kan ada dua frasa ya. If a small rock does one of these satellite, itu frasa 1. Kemudian sisanya frasa 2. Kalau misalkan di frasa 1 ini kalau misalkan di frasa 1 ini present tense, di frasa kedua itu juga akan present tense gitu. Nah, pertanyaannya di sini adalah ini ya. Does itu berarti present. Ya kan? Jadi
Kalau misalkan di sini udah ada small, udah ada does, udah ada subject, udah ada verb plus s atau is. Nah, kayak gini deh. Jawabannya adalah yang B. Yang B, betul sekali. Loh, OMG, salah ini ya, yang benar. Yang B. Maaf, udah, attention span-nya udah berhenti. Ini verb, ini, kok verb ini subject, terus ini to be, terus verb plus s atau is. Karena di sini udah pakai does, berarti di F-nya ini nggak perlu ditambahin is atau s. Jadi yang betul adalah hit. Penjelasannya masih sama kayak yang tadi. Kalau misalkan ada verb 1, ada frase 1 sama frase 2. Kalau frase 1-nya present tense, frase 2-nya pasti present tense gitu. Yang opsi nomor 20 Yang opsi nomor 20 ini yang pertanyaannya nggak ke copy paste ya. Jadi di sini itu ever since humans started sending spacecraft into orbit. Jawabannya itu there have been nearly 200 accidental explosions in space. Penjelasannya karena ini itu present perfect tense. Since humans started sending, sejak manusia mulai mengirimkan spacecraft, nearly telah ada kira-kira 200 ledakan di angkasa. Di sini karena endangers plus s itu berarti yang menggambarkan kalau ini tuh present. Nah, karena di awalnya ini ada timeline-nya, ever since humans started ini, itu berarti dia ciri-cirinya kalau dia itu present perfect. Jadi kalau misalkan present itu biasanya cuma pakai 1, terus ditambahin is atau s. Sedangkan kalau perfect itu biasanya ada timeline-nya. Timeline-nya di sini apa ini ya? Ever since humans started. Kemudian ciri-cirinya kalau ini present itu ada verb plus s endangers. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, kalau di frase 1 tense-nya present, di frase kedua pasti present juga. Nah, kalau di case yang ini itu present perfect. Ini salah ya, pertanyaannya masih sama kayak pertanyaan nomor 19, sebelum diedit ada typo dikit. Oke, kayaknya pertanyaan yang terakhir ini agak menguras tenaga ya. Karena attention span-nya udah kepake buat analisis teks yang panjang-panjang di awal tadi. Oke, congratulations teman-teman udah nyelesain 20 pertanyaan bareng aku. Semoga mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan aja sekarang atau di Twitter juga boleh, nanti reply aja. Gitu. Kalau misalkan teman-teman masih malu-malu kucing, teman-teman bisa minta waktunya sebentar buat scan ini, kemudian bisa tulis kira-kira mau belajar apa buat kelas selanjutnya, atau kira-kira apa feedback dari kelas hari ini. Apakah penjelasannya terlalu lama atau penjelasannya terlalu cepat gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf hari ini masih banyak kurangnya daripada kelas-kelas yang kemarin. Semoga teman-teman nggak bosan dan masih semangat buat ngelanjutin apa yang teman-teman mau jalanin abisnya kelas. Udah mulai malam ya, hampir setengah 10.